Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku. Alhamdulillah ini tuh aku mau OTW Ciwidey ya teman-teman. Jadi setelah banyaknya pertimbangan, akhirnya aku mutusin buat pergi ke Ciwidey alias pulang kampung alias liburan ya bareng anak-anak aku ya teman-teman. Untuk pas suami itu aku nggak bawa ya, karena apa ya, karena dia kerja ya teman-teman. Alhamdulillah untuk liburan pulang kampung tahun ini tuh agak berbeda ya daripada pulang kampung sebelumnya. Nah kalau sebelumnya itu aku tinggal di Ciwideynya itu bareng kakek nenek aku ya. Tapi setelah kakek nenek aku meninggal, nah aku tuh kalau mau ke Ciwidey itu kadang suka bingung gitu ya, mau diem di mana gitu, aku jangan ngerepotin orang lain gitu kan, ngerepotin saudara bapak. Karena kan aku kalau ke Ciwidey itu nggak tinggal sama bapak ya teman-teman. Nah singkat cerita, alhamdulillah tahun ini adik aku itu pindah ya ke Ciwidey, nempatin rumah aku yang tadinya ditinggali sama kakek nenek aku. Nah ini adik aku yang ini ya. Nah dia itu supplier strawberry di Pasar Bale Endah, salah satunya ya maksudnya. Jadi untuk pulang kampung tahun ini tuh aku punya tujuan gitu ya, kalau mau ke Ciwidey itu ke siapa. Karena kan alhamdulillah adik aku itu udah menetap ya di sana. Nah singkat cerita ini tuh aku lagi naik mobil bak ya, mobil sayur yang aku ceritain kemarin. Nah ini tuh aku pergi jam 4:30 subuh ya teman-teman. Nah perjalanan ini ya, perjalanan dari Dayakolot ke Ciwidey itu sekitar 1 jam deh ya kalau nggak salah. Iya 1 jam ya sampai ke sana. Kirain aku tuh bakalan lama gitu ya, karena kan ini tuh aku perginya pas tanggal berapa ya, tanggal 2 apa tanggal 3 gitu ya, aku ini pergi ke Ciwidey. Kirain aku tuh bakalan macet gitu ya, bakalan banyak orang juga yang liburan gitu ke Ciwidey. Tapi ternyata enggak loh teman-teman. Ternyata ini lancar aja, lurus mulus gitu ya, nggak ada macet. Kan biasanya suka macet ya kalau di tanggal-tanggal kayak akhir tahun gitu, kayak lebaran. Nah subuh juga biasanya macet, tapi ini mah enggak, alhamdulillah. Nah ini tuh ya teman-teman, sepanjang perjalanan dari Dayakolot ini tuh anak-anak aku tuh pada tidur ya, karena tadi kan pas mau berangkat tuh emang anak-anak tuh lagi pada tidur ya teman-teman. Aku paksa bangun gitu ya buat naik mobil. Nah jadi pas naik mobil itu selang beberapa menit gitu ya, pas perjalanan maju ke Ciwidey itu mereka itu pada tidur ya teman-teman. Terus lucunya lagi ini ya, kan Dede Wira itu emang jarang banget keluar rumah, apalagi jalan-jalan jauh kayak gini. Nah dia tuh pas kayak kebangun gitu ya, pas kebangun tuh dia tuh heran, kok ini di mana gitu kan, tadi aku di kasur gitu ya, kok ini di mana gitu. Dia itu sampai bengong karena kan ini di mana gitu ya, aneh gitu, heran itu kayak di mana gitu. Terus nih ya paling lucunya lagi apa, anak aku pas udah nyampe banget itu ya di Ciwideynya, dia itu malah nangis teman-teman, karena emang bener-bener suhunya itu dingin banget ya, bener-bener ya gimana ya, biasanya diem di Dayakolot gitu ya, diem di Bandung itu panas ya lumayan, tapi ini pas menginjakan kaki gitu ya, keluar dari mobil menginjakan kaki di Ciwidey dingin gitu, sampai dia mama mau pulang. Pokoknya itu sumpah lucu banget, anak aku sampai nangis pengen pulang karena nggak kuat saking dinginnya gitu ya. Nah alhamdulillah, nah pas perjalanan ini ya di video ini tuh setelah beberapa menit lagi tuh udah mau nyampe ya ke kampung halaman aku. Nah ini tuh udah di Ciwidey ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, sedikit demi sedikit pegunungannya itu udah mulai terlihat ya di video. Nah pas belokan ini tuh baru deh masuk ke
wilayah perkampungan Desa Alam Endah ya. Jadi aku tuh tinggal di Ciwideynya itu di Desa Alam Endah. Siapa nih di sini yang lagi nonton video aku terus orang Ciwidey juga? Boleh ya komen di bawah, sapa-sapa aku. Ya kali aja kamu itu sama aku saudaraan. Nah ini ya teman-teman, alhamdulillah masya Allah, pokoknya pas masuk ke jalur sini tuh pegunungan ya, pemandangan Desa Alam Endah ini tuh udah mulai terlihat ya. Terus ini juga penduduknya itu udah lumayan padat. Kalau kemarin-kemarin itu masih agak jarang-jarang ya rumahnya, tapi sekarang itu udah mulai banyak. Oh iya teman-teman, kayaknya ini vlog terpanjang aku ya di channel YouTube aku. Mohon maaf ya apabila kalian tuh emang bosen gitu ya sama omongan aku, sama video aku yang random ini. Mohon maaf ya teman-teman. Nah ini tuh lihat ya teman-teman, pemandangannya itu cantik ini. Apalagi nanti pas matahari terbit, wah itu masya Allah, bener-bener disuguhkan dengan pegunungan yang disinari oleh matahari. Sedikit demi sedikit matahari keluar gitu ya. Pokoknya betah ya di sini. Cuman yang gak betahnya itu ya dinginnya itu loh teman-teman. Alhamdulillah udah sampai juga ya ke Ciwidey. Aku tuh di sini banyak banget kegiatannya, tapi sama aku tuh nggak banyak-banyak ya di tag videonya karena nggak mau kehilangan momen gitu ya. Jadi aku tuh sebetulnya mah cuman sedikit-sedikit gitu ya nge-tag videonya, karena kan emang terlalu asik ya kalau main di kampung halaman. Jadi aku tuh nggak terlalu fokus buat ngonten teman-teman. Tapi jangan khawatir ya, di video berikutnya aku bakalan tampilin sedikit-sedikit ya kegiatan aku sama keluarga aku di kampung halaman. Nah ini alhamdulillah aku udah nyampe ya, udah mau turun dari mobil pickup ini ya teman-teman. Alhamdulillah di sini aku udah sampai di Ciwidey dengan selamat ya. Nah di sini anak aku yang ke satu itu excited banget, mau cepet-cepet turun dari mobil, pengen lari-lari di kebun kakeknya gitu ya dia bilang. Nah ini kalian bisa lihat ya ekspresi Dede Wira pas udah nyampe ini tuh di mana gitu ya. Terus ini anak aku yang kedua tuh gak mau turun ya dari mobil karena dia tuh kedinginan ya, dia tuh sampai nangis pengen pulang lagi ke Bandung. Gak mau di sini katanya, ini mah dingin kayak di kulkas. Nah gitu dia bilangnya. Tapi setelah aku sama saudara aku ya, sama adik aku dibujuk gitu ya, anak aku yang kedua, akhirnya dia tuh udah gak nangis lagi ya teman-teman, berhenti nangis karena dibujuk mau ke kebun stroberi ya buat petik stroberi sendiri. Nah ini ya masya Allah, ini pemandangannya ya teman-teman, bener-bener masya Allah pokoknya mah ya kalau kesini tuh. Ini tuh jam 6 lebih berapa menit gitu ya teman-teman. Nah si matahari ini tuh bakal nongol nanti jam 7 lebih 10 menit. Itu tuh bener-bener cantik banget pemandangannya. Nah ini mobil yang aku naikin tadi ya sama anak-anak. Walaupun memang dempet-dempetan tapi gak apa-apa ya, masih muat ya alhamdulillah. Nah sebelum aku menuju ke rumahku yang di dalam itu ya, di perkampungan itu, aku di sini mau foto-foto dulu, mau video-video dulu ya teman-teman, karena beneran ini tuh langka banget ya, jam 6 lebih ini aku ke ini tuh namanya di Wetan gitu ya, ke Wetan. Langka banget aku kalau ke Ciwidey itu jam segini, biasanya itu di siang hari ya kalau berangkat ke Ciwidey itu. Nah ini barang bawaan aku ya dari rumah, karena aku tuh anaknya 3 ya teman-teman, jadi beberengkes gitu ya, pasti segala dibawa ya sama aku. Nah di tengah perjalanan di sini anakku yang ke satu bilang, "Mama lihat bibir Dede ungu cina saking dinginnya." Pas aku perhatiin, oh iya bener ya, jadi berubah warnanya gitu. "Mama kok di sini dingin?" Terus aja ada aku yang kedua itu nanya-nanya kayak gitu.
Mama di sini dingin, di sini dingin. Iya kata aku teh, ya di sini mah memang dingin. Nanti kalau di dalam ada perapian kata aku yang kayak luar negeri kata aku teh. Padahal mah itu teh hawunya teman-teman buat si dengdang, si deyang apa sih? Nah ini jalan menuju rumah aku yang di Ciwidey ya teman-teman. Sebelum masuk ke rumah tuh kita harus melewati jalan setapak ini ya, yang minim banget penerangan ya teman-teman. Nah ini ceritanya aku lagi review jalan, si Dede Wira malah pengen lari-lari ke kebun kakeknya ya, sama aku ditahan aja. Takut lompat gitu ya, karena di sini tuh nggak ada pagar lagi ya teman-teman. Ini tuh perjalanan dari jalan raya yang tadi kita turun dari mobil sampai ke dalam rumah itu lumayan jauh ya teman-teman. Tapi alhamdulillah di sini tuh ya disuguhkan dengan pemandangan yang asri, yang hijau, terus udaranya seger gitu ya. Jadi sepanjang jalan itu nggak kerasa, tahu-tahu udah nyampe rumah aja ya. Tapi teman-teman tadi pas aku nyampe itu ke rumah nggak aku tag video ya, nggak banyak-banyak ngambil video karena keburu riweuh gitu ya, anak aku pengen langsung gitu ya, pengen cepet-cepet mama kita jalan-jalan lagi gitu ya, nggak mau dia itu diem lama-lama di rumah karena kan judulnya juga liburan katanya jalan-jalan, ngapain diam di rumah gitu. Jadi pengen langsung aja ke kebun gitu ya. Nah, alhamdulillah aku udah sampai rumah. Nah, ini tuh penampakan rumah aku yang di perkampungan ya. Yang di kampung ya, teman-teman. Nah, lanjut di sini aku mau ngajak anak-anak aku ke kebun seladah bokor milik bapak aku ya, teman-teman. Kebetulan aku pas mau main ke kebun ini tuh ibu aku tuh minta seladah bokor ya buat cocol sambal. Ya udah aku akhirnya sama anak aku tuh ke sini ya teman-teman. Memang sih tadi tujuannya juga mau ke sini, tapi bukan untuk panen, cuman untuk bikin video dan foto-foto aja gitu ya teman-teman. Nah sebelum aku metik selada bokor, di sini anak aku malah salvok sama aliran air yang di pinggir kebun ya. Mereka itu merhatiin gitu ya, apakah di sini tuh ada ikannya gitu atau enggak gitu. Kata aku tuh di sini mah nggak ada ikannya gitu ya, karena ini tuh kan aliran air buat kayak orang-orang yang panen gitu ya, dicucinya itu di sini ya teman-teman. Makanya buat kalian yang beli sayuran, dimohon ya jangan langsung dimakan, tapi dicuci bersih dulu di rumah ya teman-teman. Mau itu buah-buahan, mau itu sayuran, pokoknya kalau beli di pasar itu harus dicuci bersih dulu di rumah. Di sini anak aku malah main cabut-cabut aja ya teman-teman. Jadi dia itu salah mungkinnya lihat tanaman yang kecil-kecil gitu ngejajar, sama dia malah dicomot, dicabut. Aduh kalau ini ketahuan sama bapak aku mungkin bakal dimarahin. Nah akhirnya setelah milih-milih gitu ya, lihat-lihat seladah bokor yang mana yang mau aku cabut, ternyata ada juga di sini yang bisa dipanen ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya bisa panen di kebun sendiri, walaupun memang bukan aku ya yang nanam. Oh iya, buat kalian ya yang butuh seladah bokor, boleh ya kontak aku ya teman-teman. Kali aja gitu ya kalian butuh skala besar, boleh ya. Kalau harga mah insya Allah murah karena kan ini dari petaninya langsung. Oke deh, setelah aku panen ya selada bokor, di sini aku ngajak lagi anak aku buat turun ke bawah ya teman-teman, buat ke kebun bapak aku yang lain. Nah kebetulan bapak aku tuh bukan cuma nanam selada bokor ya, tapi beliau juga nanam bawang daun ya teman-teman. Nah ini tuh aku turun ke bawah buat ke kebun bapak aku yang satunya lagi buat panen bawang daun ya. Karena kebetulan aku mau masak ya sama adik aku di rumah, terus nggak ada bawang daun, jadi ya udah aku metik aja di sini ya di kebun bapak aku.
Ternyata di sini ada uak aku ya lagi cuci wortel. Jadi beliau itu lagi panen wortel ya. Terus aku dipanggil, Neng kemana aja gitu ya, baru ketemu lagi. Ya wah, kata aku teh udah lama ya nggak main kesini. Nah kan kalian bisa lihat penampakan pemandangan jam 8 pagi di daerah Ciwidey di Desa Alam Endah ini. Bener-bener definisi desa alam endah ya. Bener-bener alamnya itu indah banget ya, Masya Allah. Pokoknya mah kalau kesini tuh aku tuh sering banget ya main ke Wetan, karena ya ini pemandangannya itu Masya Allah. Nah, setelah menikmati pemandangan yang indah ini ya, di sini lanjut aku mau pulang buat masak sama keluarga aku. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya apabila ini videonya kepanjangan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.